Halo guys, selamat datang di roleplay kelompok 3 dengan judul Ronde Kebidanan pada Balita Stunting. Halo, saya Erna sebagai kepala ruangan. Halo, saya Sapti sebagai dokter spesialis anak. Halo, saya Erlinda sebagai bidan asosiat. Halo, saya Anita sebagai bidan primer. Halo, saya Anissa sebagai bidan asosiat. Halo, saya Rini sebagai orang tua pasien. Halo, saya Ulis sebagai keluarga pasien. Halo, saya Nuni sebagai editor dan sutradara. Suatu hari di ruang anak Rumah Sakit Ibnu Sina, yang sudah menerapkan model praktik kebidanan profesional, akan dilakukan ronde kebidanan. Bidan primer mendatangi kepala ruangan untuk konsultasi masalah pasien. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam, silahkan masuk dan silahkan duduk Bu. Terima kasih Bu, izin saya menghadap ini ingin mengonsultasikan masalah pasien. Kami ini berencana untuk melakukan ronde kebidanan dan kami minta saran dari Ibu. Ya, silahkan. Ada masalah dengan pasien? Bu, pasien saya atas nama anak B umur 2 tahun dengan dokter Sapti itu mengalami stunting. Ibunya juga mengatakan kalau anaknya ini susah makan, hanya sedikit gitu loh Bu. Berat badannya selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini terus mengalami penurunan. Ibunya ini seorang pekerja karyawan swasta, jadi si anak ini diasuh oleh neneknya. Anak B ini sudah dirawat 1 hari dan sudah diberikan tindakan seperti pemberian makanan tambahan pada tanggal 21 Maret kemarin. Pemberian mineral zinc 1 kali sehari dengan dosis 20 mg per hari. Dan memberikan sirup sangobion untuk balita. Tapi anak ini belum mau makan, hanya 1-2 suap aja setiap makannya gitu. Setelah saya mendengar laporan dari bidan Anita, kita akan melaksanakan ronde kebidanan, yaitu kasus anak B, pasien kelolaan bidan Anita. Lalu apakah bidan Anita sudah membuat tim untuk ronde kebidanan saat ini? Dan apakah waktunya juga sudah ditentukan? Iya sudah Bu, rencananya besok jam 9 akan dilakukan ronde kebidanan. Kemudian saya sendiri sebagai ketua tim ronde akan mengajak teman-teman yang lain seperti bidan Anissa, bidan Erlinda, dan dokter anaknya dokter Sapti. Baiklah, kalau memang sudah siap dilaksanakan, kalian lanjutkan dan persiapkan yang perlu dipersiapkan. Baik, terima kasih Bu Erna, saya permisi dulu. Setelah masalah persetujuan selesai, kemudian bidan primer dan bidan asosiat mengunjungi ruang pasien anak B untuk melakukan inform konsen dan meminta persetujuan orang tua untuk dilakukan ronde kebidanan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rini. Bagaimana kabar anak B siang ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu. Kabar anak saya baik-baik saja, tidak rewel. Memang tidak mau makan, hanya 1-2 suap saja setiap makan. Ya Bu, ibunya ini loh kok tetap terus-terusan maksa cucu saya untuk makan. Saya capek dengernya. Kasihan cucu saya, sampai nangis dipaksa buat makan terus. Namanya juga anak lagi sakit, ya kan wajar ya Bu, nggak selera buat makan. Oh gitu ya Bu. Baik, jadi gini ya Bu ya, saya mau minta persetujuan dulu. Anak B akan saya jadikan pasien untuk ronde kebidanan. Ronde kebidanan? Apa ya itu Bu? Jadi gini Bu, ronde kebidanan ini adalah suatu kegiatan yang nantinya pasien dan keluarga akan diajak diskusi bersama dengan tenaga kesehatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Tujuannya ronde kebidanan ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dirasakan oleh anak ibu. Jadi untuk itu kami meminta izin juga nih kepada ibu ya selaku orang tua untuk kami mengadakan ronde kebidanannya besok pagi. Terus saya harus bagaimana ya Bu? Ibu tenang saja. Ibu tidak harus bagaimana ya Bu. Ibu hanya tinggal menyetujui saja dengan mengisi formulir persetujuan ini. Dengan ronde kebidanan ini nanti masalah ibu insya Allah akan bisa diatasi. Gitu ya Bu? Insya Allah ya Bu. Bagaimana Bu? Bersedia ya Bu? Oh, kalau begitu saya bersedia Bu. Baiklah, kalau ibu bersedia silahkan ibu tanda tangan di sini ya Bu.
setelah mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien. Ketua tim, bidan primer, ke nurse station untuk membagi tugas-tugas kepada tim pelaksana. Assalamualaikum Bidan Anissa dan Bidan Erlinda. Seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan melakukan tahap praronde kebidanan, di mana pasien yang kita pilih adalah anak B. Baik Bu, tolong ya Bidan Anissa, Bidan Erlinda untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang ada pada anak B ini. Baik Bu. Selamat sore Ibu, bagaimana kabar anak B sore ini? Apakah masih tidak mau makan? Setelah diberi makanan tambahan, obat jing dan sangobion, apakah sudah ada perubahan Bu? Sore Bu, anak saya sudah mau nambah makannya Bu, jadi 5 suap. Belum banyak sih, itu pun masih dengan drama, sambil nonton kartun, minta sambil jalan-jalan keluar ruangan. Oh begitu ya Bu, baik, mohon izin untuk dapat kami lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu, permisi. Oh iya Bu, tadi siang Ibu mengaku anak B saat minum obat sering muntah ya Bu. Baik, lain kali tidak boleh seperti itu ya Bu. Jadi apabila anak B muntah saat minum obat, harus diminumkan kembali. Tidak saya minumkan lagi Bu obatnya, soalnya nangis kejer Bu habis muntahin obat. Lain kali tidak boleh seperti itu ya Bu. Jadi apabila anak B muntah saat minum obat, harus diminumkan kembali. Apabila anak B menangis dan Ibu kewalahan tidak bisa memberi minum obat, bisa Ibu tenangkan dulu. Nah, apabila anak B sudah tenang, baru Ibu dapat meminta bantuan keluarga untuk membantu meminum obat pada anak B ya Bu. Semangat, Ibu pasti bisa ya. Baik Bu, akan saya coba seperti anjuran Ibu. Rin, dengarkan kata Ibu Bidan, nanti Mama bantuin ya. Iya Mah. Iya Bu, ini semua demi lekas sembuhnya anak B. Baik, kalau begitu kami izin permisi ya Bu. Bidan Anissa dan Bidan Erlinda melakukan pengkajian lebih lanjut kepada anak B dan didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Keesokan harinya, setelah terbentuk tim ronde kebidanan, menyiapkan literatur dan sudah mendapatkan persetujuan dari pasien, maka diadakan ronde kebidanan yang dipimpin oleh kepala ruangan. Tim ronde kebidanan berkumpul di nurse station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sesuai kontrak kita hari ini, kita akan melaksanakan ronde kebidanan yang diketuai oleh Bidan Anita. Lalu anggotanya terdiri dari Bidan Anissa, Bidan Erlinda, dan dokter spesialis anak Dr. Sapti. Ronde kebidanan ini akan kita adakan selama 30 menit lamanya. Baiklah, langsung saja untuk Bidan Anita dipersilakan untuk mengenalkan kasus yang akan kita diskusikan. Baik, terima kasih Bu Herna. Di sini saya akan mendiskusikan masalah kebidanan yang masih belum teratasi pada anak B di ruang Lili 1 dengan diagnosis stunting. Sudah dirawat 2 hari dengan keluhan utamanya anak tidak mau makan dan berat badannya turun di 3 bulan terakhir. Ya Bu, hasil pemeriksaan kondisi pasien saat ini masih sedikit lemas. Kesadarannya kompos medis, temperaturnya 36,3 derajat Celcius, nadinya 96 kali per menit, respirasi 38 kali per menit, BB 7,6 kg, tinggi badan 79 cm, lingkar kepala 46 cm, lila 14 cm, kategori status gizi BB per umur sama dengan min 3,41, panjang badan per umur sama dengan min 2,58, BB per TB sama dengan min 3,73. Intervensi kebidanan apa saja yang sudah dilakukan pada anak B? Intervensi yang sudah diberikan pada klien adalah yang pertama, memberitahu ibu hasil pemeriksaan pertumbuhan anaknya. Yang kedua, memberitahu ibu tentang stunting, dampak dan penanganan stunting. Yang ketiga, memberikan sirup sangobion. 4. Memberikan konseling pada ibu tentang PHBS di keluarga. Yang kelima, memberikan makanan tambahan pada balita berupa biskuit yang mengandung karbohidrat,
protein, mineral, dan vitamin. Terus yang keenam, memberikan mineral zinc sehari sekali. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Mari langsung kita lakukan validasi ke pasien. Kepala ruangan, ketua tim dan anggota tim ronde kebidanan menuju ke bed pasien anak B di ruang Lili 1. Selamat pagi Ibu, kami dari tim ronde kebidanan. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin sore ya Bu ya. Gimana nih Bu kabar anaknya? Ada keluhan apa yang dirasakan sekarang? Iya Bu, selamat pagi. Masih tidak begitu nafsu makan, namun sudah lebih banyak dari hari kemarin Bu. Oh gitu ya Bu ya. Atau ada mungkin keluhan lain Bu anaknya? Tidak ada Bu. Saya sudah bantu pada saat minum obat, Bu. Alhamdulillah cucu saya tidak muntah lagi. Bidan primer tetap melakukan pengkajian, bidan asosiat melakukan pemeriksaan fisik, kepala ruangan, ahli gizi dan dokter spesialis anak ikut mengkaji dan mengobservasi anak B sehingga semua data terkumpul. Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya untuk mengkaji dan berdiskusi. Kami akan berdiskusi kembali untuk mengatasi masalah yang dikeluhkan Ibu. Silahkan dilanjutkan kegiatannya Bu. Setelah validasi data dari pasien, tim ronde kebidanan kembali ke nurse station. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bidan Anita dan konselor Ibu Sapti SPA untuk memberikan solusi dan intervensi lanjutan yang akan diberikan kepada anak B. Setelah saya validasi data kepada pasien langsung, saya rasa keadaan klien masih harus dikaji ulang dan dilakukan pemantauan. Baik Bu Anita, saya setuju. Bagaimana dari tim konselor? Stunting itu ditegakkan berdasarkan anamnesis ya Bidan, pemeriksaan fisik dan pengukuran antropometrik. Harus kita cari adanya faktor-faktor risiko dan red flag pada stunting. Pemeriksaan lab dan penunjang lain itu dilakukan sesuai indikasi menurut hasil pemeriksaan awal. Jadi kemungkinan ada beberapa penyakit infeksi yang menyertai dengan kejadian stunting anak tersebut, seperti HIV/AIDS, sipilis, diare, TBC, dan penyakit ISPA. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan usia tulang juga atau bone age untuk menyingkirkan kelainan pertumbuhan primer. Nanti setelah itu kita lakukan pemeriksaan TBC-nya karena dari pernyataan ibu dari pasien B tadi berat badannya itu turun selama kurun waktu 3 bulan terakhir. Jadi jika hasil pemeriksaan mikrobiologi TCM-nya positif, maka anak didiagnosis sebagai TBC dan kita berikan nanti obat anti TBC-nya. Jadi jika hasil pemeriksaan mikrobiologinya nanti negatif atau spesimen tidak dapat diambil, nah baru kita lakukan pemeriksaan uji tuberkulin dan fototorak ya Bidan. Baik Dok, saya setuju. Iya Dok, saya juga setuju. Iya Bidan, segera urus administrasi untuk melakukan pemeriksaan penunjang dan hubungi tim gizi ya untuk kolaborasi memberikan edukasi kepada orang tua dan keluarganya dari anak BG. Baik Dok, lalu dari sisi nutrisi dan gizi pasien bagaimana? Oh iya, Bidan bisa kolaborasi nanti dengan tim gizi untuk melakukan edukasi kepada orang tua dan keluarga ya, dengan memberikan anjuran cara pemberian makan sesuai usia dan kondisi anak dan penerapan aturan makan atau feeding rules. Selain itu perlu diedukasi mengenai jenis terapi nutrisi yang diberikan dan mengajarkan cara pembuatannya menurut kaidah keamanan pangan ya. Baik Dok, akan segera kami tindak lanjuti. Ibu-ibu, ada yang ingin didiskusikan kembali? Sudah tidak ada Bu, terima kasih banyak.